Selanjutnya itu hubungan antara larutan garam beserta hasil uji kertas lakmus yang benar ditunjukkan oleh data. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Nah, di sini ada larutan garam, ada aluminium klorida. Nah, aluminium itu dia unsur itu AlOH3. Nah, dia tuh termasuk dalam basa lemak. Sedangkan klorida itu dia dari HCl, dari asam kuat. Nah, kalau misalnya di sini tuh pilihannya kertas lakmus merah, itu dia bakal berubah menjadi merah. Itu benar. Tapi kalau misal kertas lakmus biru, dia bakal berubah menjadi biru, itu salah. Seharusnya dia berubah menjadi merah. Nah, yang B kita lihat nih, ada natrium klorida. Kalau natrium klorida itu natriumnya itu dari NaOH, itu tuh termasuk dalam basa kuat. Kalau fluorida itu dia termasuk ininya namanya AHF, atau kalau misalnya asamnya itu dia termasuk asam lemak. Nah, kalau lihat dari kertas lakmusnya, karena yang kuat itu basa kuat, jadi ketika dicampur dengan kertas lakmus merah, dia bakal berubah menjadi biru. Itu benar. Nah, ketika dicampur dengan kertas lakmus biru, dia bakal berubah menjadi biru. Nah, itu benar. Berarti jawabannya kan yang B. Tapi kita cek dulu nih yang C. Nah, ada barium nitrat. Nah, barium ini dia berasal dari BrOH2. Nah, dia itu termasuk dalam basa kuat. Nah, kalau nitrat itu dia dari AHNO2. Itu termasuk asam kuat. Nah, kalau dilihat dari basa kuat sama asam kuat itu termasuknya netral. Ketika kecampur atau diuji dengan kertas lakmus merah, dia bakal berubah menjadi merah. Ini benar. Nah, kalau ketika kertas dicampur dengan kertas lakmus biru, dia berubah menjadi merah. Nah, salah, harusnya itu dia berubah menjadi biru. Nah, selanjutnya ada amonium bromida. Amonium itu dia dari NH3 dan bromida itu dari HBr atau Br. Nah, amonium sendiri itu dia termasuk dalam basa lemah, sedangkan bromida dia termasuk dalam asam kuat. Kalau dilihat dari ininya, yang kuat itu kan yang asam. Jadi ketika dicampur ke kertas lakmus merah, dia bakal menjadi biru. Itu salah, harusnya berubah menjadi merah. Sedangkan yang kertas lakmus biru dia menjadi merah. Ini harusnya benar, tapi karena yang salah satunya salah, jadi salah. Terus yang E itu ada kalium sulfida. Kalium itu dia dari KOH, sulfida itu H2S. Kalium itu KOH itu termasuk dalam basa kuat, sedangkan H2S itu dia dari asam lemak. Kalau dilihat dari sini, yang kuat kan yang KOH, jadi termasuknya basa. Nah, ketika diuji dengan kertas lakmus merah, dia berubah menjadi merah. Salah nih, harusnya dia berubah menjadi kertas biru, berwarna biru. Terus di sini ketika diuji dengan kertas lakmus biru, dia berubah menjadi biru. Harusnya ini benar. Tuh, jadi jawabannya yang B. Oke, mau jelasin soal nomor 3. Yang ditanyakan berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang mempunyai sifat penyangga adalah, sifat penyangga itu kan sifat larutan yang tidak akan berubah ketika ditambah air. Langsung aja kita ke soalnya. Larutan P, pH awalnya 2,91. Ketika dia ditambah sedikit asam, dia berubah menjadi 2,8, dan ditambah basa dia menjadi 2,96. Pas ditambah air, dia berubah seperti semula, yaitu 2,91. Berarti dia termasuk sifat penyangga. Nah, larutan keduanya, pH awalnya itu kan 6,80, ditambah asam dia berubah menjadi 5,50. Terus ditambah basa juga dia berubah menjadi 7,45. Ditambah air dia berubah menjadi 5,80. Berarti dia tidak kembali seperti semula, berarti bukan sifat penyangga. Nah, untuk larutan R, dia pH awalnya 4,38, ditambah asam dia menjadi 4,31, sedangkan ditambah sedikit basa dia juga berubah menjadi 4,42. Pas ditambah air dia kembali seperti semula, yaitu 4,38. Berarti dia termasuk sifat penyangga. Nah, larutan keempatnya yaitu S, pH awalnya kan 10,45, ditambah sedikit asam 9,31, dan ditambah basa dia jadi 11,53. Ketika dia ditambah air, dia berubah menjadi 9,76. Berarti dia tidak kembali seperti semula. Nah, untuk yang terakhir larutan T, pH awalnya kan 3,07, ditambah asam menjadi 2,77.
ditambah basa juga dia berubah menjadi 5,10. Iya. Pas ditambah air dia tidak kembali seperti semula, dia malah nurun menjadi 2,00. Jadi yang termasuk sifat penyangga itu P sama R.